Bab 47, Penggilingan Pengalaman. Interior menara jiwa binatang benar-benar berbeda dari apapun yang pernah Wei bayangkan. Strukturnya aneh, tidak mengikuti hukum ruang seperti tempat-tempat biasa. Setiap orang yang masuk ke menara ini akan berada dalam ruang yang sepenuhnya terpisah, seolah dunia mereka sendiri telah diciptakan khusus oleh menara ini. Mereka tidak akan melihat orang lain, tak bisa berinteraksi, bahkan jika masuk bersamaan pun tak akan bertemu. Begitu Wei melangkah melewati gerbang cahaya, tubuhnya seperti diselimuti pusaran energi tak kasat mata. Saat pandangannya kembali jernih, ia sudah berdiri di dalam sebuah balairung besar dan hancur, penuh puing dan reruntuhan, seperti kuil kuno yang ditinggalkan zaman. Di atas balairung, sebuah papan hitam menggantung kokoh, tertulis 3 karakter besar yang bersinar dalam cahaya misterius. Lantai pertama. Suara rendah dan geraman perlahan mulai terdengar dari sudut-sudut gelap balairung. Beberapa sosok buas muncul dari balik reruntuhan monster-monster bertampang bengis dengan taring panjang, mata merah menyala, dan tubuh yang tampak seperti hasil persilangan antara hewan buas dan roh jahat. Mereka mengendap-endap maju, tubuh mereka menyelimuti udara dengan aroma amis dan darah yang sangat menyengat. Dan begitu Wei melangkahkan kaki lebih dalam, "Error!" Seekor badak iblis yang berdiri paling depan meraung dan menerjang seperti meteor ke arahnya, menggetarkan lantai dengan setiap langkah beratnya. Gerakannya menjadi sinyal. 4 ekor lainnya langsung mengikuti, melompat dan menyerbu Wei dengan kecepatan luar biasa. Bayangan hitam mereka seperti badai yang tak bisa dihentikan, membawa serta aura haus darah dan niat membunuh yang jelas. Udara pun terasa seperti dibelah oleh cakaran dan taring mereka yang tajam. Namun Wei tetap diam. Ia tidak bergerak sejengkal pun. Mata pemuda itu dingin, penuh ketenangan. Saat semua makhluk buas itu masuk dalam jangkauan, "Matilah!" Sebuah desis pelan keluar dari mulutnya. Cing! Sinar tajam menyilaukan membelah udara. Pedang Ying Shongjian, pedang pahlawan yang baru saja ia dapatkan dari sistem, langsung menciptakan kilatan cahaya putih keperakan yang menusuk mata. Aura dingin dari pedang itu seakan membekukan seluruh balairung. Swoosh! 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 3 gerakan. 3 tebasan cepat. Angin pedang mengamuk, menyapu bersih segalanya. Tanpa bergerak dari tempatnya, Wei menghunus dan mengayunkan pedang hanya beberapa kali, namun hasilnya luar biasa. Kelima monster yang mengamuk barusan kini sudah tergeletak tak bernyawa, darah hitam mengalir deras, perlahan berubah menjadi kabut dan lenyap. Wei bahkan tak perlu mundur selangkah. Bajunya tetap bersih tanpa setitik noda. Pedang ini benar-benar luar biasa. Tak lama kemudian, suara notifikasi sistem pun menggema dalam pikirannya. Deng! Pemain Wei telah membunuh jiwa binatang tingkat 1. Tidak mendapatkan poin kultivasi karena batas level. 35 XP untuk Duoming Shisanjian. Deng! 42 XP untuk Duoming Shisanjian. Deng! 30 XP untuk Duoming Shisanjian. Wei sedikit tertegun. Namun seketika itu juga wajahnya bersinar kegembiraan. Apa? Di dalam menara ini, membunuh roh binatang bisa langsung meningkatkan pengalaman teknik pedangku? Baginya, ini benar-benar kejutan menyenangkan yang tak terduga. Meskipun tiap musuh hanya memberikan sedikit poin pengalaman, tapi kecepatan dan kemudahan perolehan XP-nya sungguh luar biasa. Berburu di hutan liar tentu jauh lebih berbahaya, penuh risiko, dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil pun sangat tidak efisien. Namun di sini rohnya tak habis-habis, dan ia bahkan tidak perlu bertarung mati-matian. Semuanya terkendali. Tempat ini benar-benar surga untuk menaikkan level teknik. Wei tersenyum puas. Kelihatannya, aku akan sering-sering mampir ke sini. Kukira sebelumnya melatih teknik Duoming Shisanjian sampai level 20 akan memakan waktu bertahun-tahun. Tapi sekarang, dengan tempat semacam ini,
semuanya bisa dipercepat. Sekta Overlord memang tidak mengecewakan. Pilihan bergabung ke sini benar-benar keputusan terbaik dalam hidupku. Suasana hatinya melonjak. Tapi belum sempat ia menarik napas panjang, ruang di sekitarnya kembali berguncang. Cahaya biru menyelimuti sekeliling. Pindah ke lantai 2. Saat pandangannya kembali normal, Wei telah berpindah ke baleirung yang lebih luas lantai kedua dari menara jiwa binatang. Di sana, monster-monster baru telah menunggu. Bentuk mereka lebih besar, taring lebih tajam, dan aura mereka jauh lebih ganas dari sebelumnya. Jumlah mereka pun meningkat signifikan. Wei menggenggam pedangnya lebih erat, matanya tajam menatap musuh di depan. Naik tingkat, berarti meningkat pula tantangannya, ya? Ia tersenyum tipis, lalu dengan suara pelan, ia berbisik pada pedangnya. Yingxiong Jian, ayo kita mulai lagi. Dan perburuan pengalaman pun berlanjut. RWARRR. Di dalam baleirung, lantai 2 menara jiwa binatang, suara raungan buas kembali menggema, meraung-meraung hingga membuat udara bergetar. Sama seperti lantai pertama, begitu Wei melangkah masuk, monster-monster buas di dalam ruangan langsung bangkit dengan mata merah menyala. Nafas panas mereka membakar udara, dan dengan raungan yang memekakan telinga, mereka langsung menyerbu ke arahnya dalam kegilaan. Namun, seret! Pedang pahlawan di tangan Wei kembali menari. Cahaya dingin berkelebat. Dalam sekejap, semua monster yang menerjang padanya berubah menjadi tumpukan bayangan gelap yang langsung meledak dan menghilang di udara. Hanya butiran cahaya biru yang tersisa, beterbangan seperti kelopak salju di musim dingin. Di luar menara, suasana juga memanas. Cahaya layar besar di sisi menara, yang menampilkan posisi para peserta, terus berubah dan dua nama yang sedang naik daun menjadi pusat perhatian semua orang. Salah satunya adalah Han Wenshu, senior lama dari angkatan sebelumnya, peringkat 29 di kompetisi luar gerbang. Dengan pengalaman bertahun-tahun dan kemampuan luar biasa, pergerakannya begitu cepat. Hanya dalam waktu singkat, dia sudah menembus lantai ketiga. Lalu ke lantai kelima. Sementara itu, Wei, sang pendatang baru, saat itu masih terlihat berada di lantai pertama. Perbedaan antara keduanya tampak sangat jauh. Melihat layar itu, para pengikut Han Wenshu pun langsung bersorak kegirangan, suara mereka menembus keramaian. Haha! Lihat tuh! Bedanya jauh banget. Kalau kecepatan segini, tunggu aja, Han Shixing bisa sampai lantai 30, sedangkan bocah itu belum tentu bisa lewat lantai 10. Mungkin dia udah keok di lantai 9 juga. Seorang murid baru berani menantang Han Shixing. Betul-betul mimpi di siang bolong. Sekarang tahu rasa. Mereka terus-terusan mencibir dengan suara lantang, seakan sudah menang mutlak. Wajah Julinger, Liu Huan, dan Pei Qinghe yang berada tak jauh dari sana pun langsung memerah karena marah. Tangan mengepal, gigi bergemeretak. Bukan hanya karena ejekan itu ditujukan kepada Wei, tapi juga karena semua murid baru secara tidak langsung ikut dihina. Beberapa murid baru lain pun tampak tak nyaman. Namun para murid senior hanya menonton santai, tertawa-tawa seolah semua ini hanyalah tontonan lucu untuk mengisi waktu senggang. Hai MPH! Benar-benar menyebalkan! Gerutu Liu Huan dengan suara rendah. Tunggu saja, mereka pasti bakal kena tampar balik. Pei Qinghe berkata dengan mata berkilat penuh amarah. WG pasti menang. Ujar Julinger sambil menggenggam kedua tangan, memejamkan mata, seolah tengah memanjatkan doa. Namun tiba-tiba, suara kaget datang dari Liu Huan yang sedang memperhatikan layar cahaya. Ada yang aneh, cepat lihat layar. Julinger dan Pei Qinghe langsung menoleh, dan begitu mata mereka tertuju pada layar, mereka sontak terdiam mata membelalak, mulut terbuka tak percaya. Berubah. Itu, kecepatannya, berubah jadi sangat cepat.
Lantai ketiga. Lantai keempat. Lantai kelima. Angka di sebelah nama Wei mulai melonjak mengejar dengan kecepatan kilat. Setiap beberapa detik, layar menunjukkan lantai baru. Sret. Lantai ke-6. Lantai ke-7. Lantai ke-8. Kecepatan menakjubkan itu mengejutkan semua orang. Kerumunan mulai riuh. Cepat banget! Aku belum pernah lihat ada yang naik setinggi dan secepat ini. Lihat! Jarak antara Wei dan Han Wenshu makin dekat. Makin dekat. Astaga! Dia mengejar! Dia hampir menyusul! Para murid yang awalnya mencibir, kini mulai kehilangan suara. Kegaduhan tadi perlahan berubah menjadi bisik-bisik kebingungan. Apa-apaan ini? Dia benar-benar menyusul Han Sixing? Bukankah dia cuma murid baru? Kok bisa cepat banget? Dan ketika angka di layar tiba-tiba berganti. Wei Yao lantai 10. Han Wenshu Yao lantai 10. Lalu, hanya beberapa detik kemudian. Wei Yao lantai 11. Han Wenshu Yao lantai 10. Kerumunan meledak. Lebih cepat! Lebih cepat dari Han Wei NSHU! Suara sorakan kali ini datang dari semua arah, bahkan beberapa murid senior pun ikut terkejut. Bahkan mereka yang biasanya dingin dan angkuh, kini tak bisa menyembunyikan rasa takjub mereka. Wei, murid baru yang bahkan belum sebulan masuk baru saja melampaui kecepatan dan rekor Han Wenshu dalam menembus menara jiwa binatang. Pendatang baru macam apa ini? Kalau begini caranya, dia mungkin bisa mencapai lantai 30 juga. Kerumunan membelalak. Sementara itu, di balik tatapan ribuan orang, satu nama perlahan mulai mengguncang seluruh generasi luar gerbang Sekte Overlord. Bab 48, Han Wenshu yang terpana. Wei tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar menara.